Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ananda soleh-solehat semuanya. Alhamdulillah bi khairin, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi Mapel Kurdis Al-Quran Hadis, masih dengan tema yang sama, yaitu menulis huruf hijaiyah. Sebelumnya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang macam-macam dan bentuk huruf hijaiyah, ya. Jumlah huruf hijaiyah, bentuk hijaiyah, dan ada berapa, ya, itu sudah disebutkan semuanya. Huruf hijaiyah ada berapa jumlahnya? 29 huruf. Kemudian kita juga sudah belajar menyebutkan huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zain, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, of, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, dan ya. Insyaallah anak-anak soleh-solehah sudah hafal, ya, huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Kemudian kita juga sudah menulis bentuk huruf hijaiyah dari alif sampai huruf ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar menulis huruf hijaiyah secara sambung. Kalau kemarin kita menulis huruf hijaiyah baru terpisah, ya, secara terpisah dari alif sampai ya. Hari ini kita akan belajar menulis huruf hijaiyah secara bersambung, ya. Nah, sebelum kita menulis, Ustazah akan menjelaskan, ya, bahwa tulisan huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu adalah berupa tulisan sambung, ya. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tulisan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu adalah tulisan sambung yang asalnya dari huruf hijaiyah, ya. Nah, kemudian untuk itu kita juga harus bisa, anak-anak soleh-solehah semuanya harus bisa belajar menulis huruf hijaiyah secara sambung. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui bentuk huruf hijaiyah apabila disambung? Nah, Ustazah akan menjelaskan. Nah, yang pertama, nah, yang kemarin kita baru belajar secara terpisah, ya, dari huruf alif. Itu alif kalau misalnya di awal sendiri dia berdiri, ya. Nah, nanti bisa lihat nih, dengan lihat gambarnya, ya. Ada huruf alif ketika di awal, ya. Kemudian di tengah, nah itu tidak bisa kalau alif, ya. Kemudian ketika di akhir, ya, ada tandanya, ya. Kemudian bagaimana huruf ba mengalami perubahan, ya, ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Begitu juga dengan huruf ta, ya. Nanti anak-anak bisa melihat bagan contohnya, ya. Nah, seperti ini contohnya. Ya, sudah dilihat contohnya tulisan huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zain, sin, shin, sod, dot, ya. Nah, itu
bagaimana cara penulisan awal, tengah, dan akhir. Nah, kemudian sekarang kita akan mengetahui huruf-huruf hijaiyah apa saja yang mengalami perubahan bentuk baik di awal, di tengah, maupun di akhir ya. Karena ada beberapa huruf hijaiyah, ada yang dia mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika disambung ya. Nah, berikut huruf-huruf hijaiyah yang mengalami perubahan ya, baik perubahan di awal, di tengah, maupun di akhir. Hurufnya apa saja? Yaitu huruf ba, ta, sa, jim, ha, kho, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Nah, itulah huruf-huruf ya, huruf-huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Terus yang kedua, huruf-huruf hijaiyah yang tidak mengalami atau yang tidak bisa berubah ya, atau yang tidak bisa disambung huruf setelahnya dan hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Jadi kalau misalkan setelahnya itu nggak bisa disambung, bisanya huruf sebelumnya ya. Nah, itu hurufnya apa saja? Yaitu ada huruf alif, dal, zal, ro, zain, dan huruf waw. Jadi huruf alif, dal, zal, ro, zain, dan huruf waw itu tidak bisa disambung huruf setelahnya ya. Dia hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga itu huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk. Dia tetap ya, dia tidak berubah mau di awal, di tengah, ataupun di akhir, dia bentuknya tetap, hurufnya tetap. Nah, itu ada satu huruf, yaitu huruf hamzah ya. Jadi huruf hamzah itu tidak mengalami perubahan bentuk ya, tidak berubah, dia tidak bisa berubah, hurufnya tetap, mau dia berada di tengah, di awal, di akhir, tetap bentuknya seperti itu ya. Nah, itulah Sholih dan Sholihah, materi kita kali ini terkait tema huruf hijaiyah ya. Bagaimana cara menulis huruf hijaiyah ketika menulisnya dengan disambung atau dengan cara bersambung ya. Nanti silahkan Ananda Sholih Sholihah bisa berlatih di rumah menulis huruf hijaiyah secara bersambung ya. Boleh nanti Ustazah tugaskan untuk menulis surah An-Nas ayat 1, bagaimana tulisannya, kemudian ketika dia dipisah kan, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kan tulisannya disambung. Nah, terus kalau dipisah hurufnya ada apa saja huruf hijaiyahnya ya. Nanti silahkan Ananda Sholih Sholihah dikerjakan tugasnya. Nah, mungkin itu saja dari Ustazah untuk materi Mapel Kurdis Al-Quran Hadis hari ini. Semuanya tetap semangat, tetap istiqomah, semangat menuntut ilmu,
semangat belajar Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.